Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mentaati segala perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan dalam hati kita, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita ataupun jamaah kita ataupun murid kita ataupun guru kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Semoga segala hajat kita dunia dan akhirat oleh Allah dikabulkan, segala urusan kita dunia dan akhirat oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh, salihah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wa
huwal habibul ladzi turja Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutan kita, ikutan kita, uswatuna, qudwatuna, teladan kita. Beliau menjelaskan dalam salah satu sabdanya, alamatus sa'adah arba'atun, dzikrud dzunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wan nadharu ila man fawqahu fiddin wan nadharu ila man dunahu fid dunya. Alamatus sa'adah, tanda bahagia, ciri bahagia. Jadi bahagia itu ada tandanya, ada cirinya.
Bahkan segala sesuatu yang lain pun tentu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Alamatus sa'adah, tanda bahagia arba'atun, itu ada 4 perkara. Apabila yang 4 perkara ini terdapat pada diri seseorang, maka itu pertanda bahwa orang tersebut hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi bahagia bukan hanya sekedar bahagia di dunia, sementara di akhirat celokok, sengsara, merana, dibakar di neraka untuk selama-lamanya. Bukan itu kebahagiaan yang kita dambakan. Akan tetapi bahagia dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Tentu kebahagiaan yang seperti ini yang kita dambakan, yang kita idam-idamkan. Adapun tanda bahagia yang pertama, kata beliau, zikrul madiyah, zikrul dunubil madiyah, mengingat-ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, mengingat-ingat perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Sudah barang tentu kita sebagai manusia tempatnya lupa dan tempatnya salah, tentu pernah melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Terlepas dari apakah kita melakukan perbuatan dosanya sengaja ataupun tidak sengaja, terlihat ataupun secara tersembunyi di tempat sepi tanpa ada manusia yang lain yang melihatnya, padahal Allah saat itu melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah Maha melihat, Allah tidak buta, Allah tidak tidur. Baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa kepada menjolimi terhadap diri sendiri ataupun dosa menjolimi orang lain, tentu kita pernah melakukan perbuatan dosa di masa-masa yang lalu. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti semuanya pernah melakukan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullu bani adamu khata'un, wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam, yaitu manusia, pasti pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah mereka yang bersegera bertaubat kembali ke jalan yang benar. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan itu adalah merupakan tanda bahagia bagi seseorang. Karena konsekuensinya, apabila seorang hamba Allah selalu ingat dan tidak pernah melupakan terhadap perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, tentu ini akan menjadi hal yang positif terhadap dirinya sendiri. Dia akan berpikir, dosa yang dulu saja yang pernah saya lakukan belum tentu diampuni oleh Allah, belum tentu dihapus. Masa saya harus berbuat dosa lagi? Bagaimana nanti di hari kiamat ketika saya menghadap Allah dalam keadaan badan saya kotor penuh dosa? Mau ditaruh di mana muka saya? Dan bagaimana
pertanggungjawaban saya terhadap Allah atas segala perbuatan dosa yang pernah saya lakukan selama saya hidup dalam dunia. Tentu dia akan berpikir positif, sehingga ada dampak positif terhadap dirinya untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Karena dia menyadari, dia khawatir dosa yang dulu saja yang pernah dilakukannya belum tentu diampuni. Apalagi kalau kitanya enggak bertaubat. Makanya dia takut, nggak mau melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, itu salah satu di antara dampak positif bagi seorang hamba yang selalu ingat akan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, sehingga ia tidak mau, tidak berani untuk berbuat dosa yang kedua kalinya. Tapi sebaliknya, kalau kita setiap kali melakukan kesalahan, setiap kali melakukan perbuatan dosa dan melupakannya untuk selama-lamanya, seakan-akan diri kita tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, akhirnya dia akan termotivasi untuk melakukan kesalahan yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kata Nabi, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya, ketika hamba-hambanya melakukan perbuatan dosa, harus cepat menyadarinya bahwa ini perbuatan dosa, dibenci oleh Allah, dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Dia bertaubat, menyesal, menangis, mohon ampun kepada Allah, melakukan sholat taubat. Nah, inilah manusia yang terbaik. Jadi manusia yang terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa, karena tidak ada orangnya yang tidak pernah berbuat dosa. Enggak ada, kecuali para nabi. Karena para nabi dimaksum oleh Allah, dijaga langsung oleh Allah, dibimbing langsung oleh Allah dengan wahyu-wahyu Allah. Nah, kalau kita siapa yang jaga? Boro-boro jaga orang lain, jaga diri sendiri aja dari perbuatan dosa kita kewalahan. Apalagi ketika ada perempuan di depan kita, kelihatan auratnya, orangnya cantik, udah iman kuat, si imin gak kuat. Kita mah lemah. Dan kita nggak boleh merasa tidak pernah berbuat dosa, apalagi merasa suci. Karena yang maha suci hanya Allah. Yang tidak pernah berbuat kesalahan hanya Allah. Akan tetapi juga kita tidak boleh terus-terusan melakukan perbuatan dosa, karena kita bukan iblis. Nah, ketika hawa nafsu kita kendalikan, maka kita jadilah manusia yang dicintai oleh Allah. Tapi ketika hawa nafsu yang berada di dalam diri kita selalu kita perturutkan untuk melakukan perbuatan dosa, maka binatang lebih mulia daripada kita. Ketika kita mampu melawan hawa nafsu kita, ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak berbuat dosa, maka kita kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Kalau malaikat nggak pernah berbuat dosa, wajar, karena para malaikat oleh Allah tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Malaikat diciptakan oleh Allah tanpa alternatif. Malaikat diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. Nggak ada seorang pun malaikat yang pernah berbuat salah. Karena mereka adalah ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang oleh Allah diciptakan dari nur, dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah atas apapun yang Allah perintahkan kepada. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu malaikat, karena enggak dikasih nafsu. Kalau malaikat dikasih nafsu, kalah kita. Kita enggak kebagian perempuan nanti, enggak laku. Malaikat semua yang dapat. Kita miskin semua, yang kaya malaikat semua. Enggak dikasih nafsu. Tapi kalau manusia dikasih nafsu, dikasih akal. Ketika akalnya berfungsi, akal sehatnya berfungsi,
mampu memimpin dirinya dan hawa nafsunya ia jadikan tawanan dalam dirinya, maka dia akan beruntung, akan berbahagia, akan selamat. Tapi sebaliknya, ketika hawa nafsunya yang mendominasi dirinya, yang menggerakkan seluruh anggota badannya, ketika hawa nafsunya yang menjadi pemimpin di dalam dirinya dan akal sehatnya dijadikan sebagai tawanan, maka celakalah manusia yang seperti ini. Tapi kalau binatang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Jadi malaikat dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Binatang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Manusia nafsu dikasih, akal dikasih. Nah, antara nafsu dengan akal, antara iman dengan nafsu, mana yang kuat? Maka kita perlu memperkuat keimanan kita agar diri kita tidak diperdaya oleh hawa nafsu dan tidak mudah digoda oleh bujukan syaitan durjana, karena imannya kuat. Nah, untuk memperkuat keimanan kita, perbanyak zikir la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, perbaharuilah oleh kalian iman kalian, caslah oleh kalian iman kalian. Ibarat HP harus dicas. Kalau HP nggak pernah dicas, step by step, kolilan pak kolilan, lama kelamaan akhirnya baterainya ngedrop, akhirnya baterainya mati, HP-nya lowbat. Ketika HP-nya lowbat karena baterainya mati, maka HP itu tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Ya seperti rongsokan, benda mati yang menjadi rongsokan. HP berguna kalau baterainya ada, kalau baterainya nggak mati. Para jamaah yang dimuliakan, maka perbaharuilah, caslah iman kalian, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimanakah caranya kami memperbaharui, mengecas, memperkuat keimanan kami ya Rasulullah? Beliau bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Kata beliau, perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah. Yuk kita baca 10 kali. Satu kali baca oleh Allah dibalas 10 kebaikan. Kalau kita baca 10 kali berarti sama dengan nilainya kita membaca 100 kali. Barang siapa yang membiasakan membaca la ilaha illallah setiap hari 100 kali di luar zikir yang khos, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Dengan kalimat ini kita ingin mati. Dengan kalimat ini kita ingin membuka pintu surga. Dan dengan kalimat ini kita bisa masuk surga. Dan dengan membawa kalimat ini kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Yuk kita baca bareng-bareng 10 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La baru berapa tuh? 6. Baru 5. 5 apa 6? 6. Yuk kita lanjut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah.
kita baca tadi? 12 ya. 12 itu adalah jumlah huruf yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. La terdiri dari 2 huruf. Ilaha terdiri dari 3 huruf. Illa 3 huruf. Allahu 4 huruf. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 jumlah 12 huruf. 12 adalah jumlah rukun agama yang terdiri dari rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam ada 5 perkara, ditambah rukun iman 6 perkara jadi 11, ditambah ihsan 1 jadi 12. Berarti dengan mendawamkan, dengan mengistiqomahkan, dengan membiasakan zikir la ilaha illallah, maka keislaman kita, keimanan kita, ihsan kita sampai mati akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya dikala menghembuskan napasnya yang terakhir, lisannya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi, niscaya ia akan masuk surga. Karena kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Lah kalau kita mau masuk surga, kita harus punya kunci surganya. Kita nggak mungkin bisa membuka baut 10 kalau nggak punya kunci 10. Lah kita buka baut aja pakai kunci, buka pintu rumah aja pakai kunci. Lah kita pengen masuk surga, kuncinya kagak punya. Dari masuk surga dari mana? Mau nyeplos lewat atas, pengen digedik sama malaikat. Kan surga ada penjaganya, para malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalimat la ilaha illallah itu bisa menghapus 4.000 dosa. Itu ada hadisnya. Man qala la ilaha illallah wa maddaha bitaqjim hudimat lahu arba'atu alafi jambin minal kabair, kata Nabi. Barang siapa yang selalu berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terutama setiap selesai sholat 5 waktu, di samping di waktu-waktu yang lainnya kita baca, dan ia memanjangkan kalimat la sebanyak 3 alif 6 harkat dengan maksud dan tujuan di dalam hatinya bitakjib, mengagungkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Dia yakini di dalam hatinya dengan keyakinan yang kuat, dan dia buktikan keyakinannya dengan amal perbuatan, mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Maka hudimat lahu arba'atu alafi jambi minal kabair, maka oleh Allah akan dilebur, dihapus 4.000 dosa-dosa besarnya. Dahsyat kalimat ini. Tidak ada kalimat yang paling utama, tidak ada kalimat yang paling afdol, tidak ada kalimat yang paling istimewa, tidak ada kalimat yang nilainya jauh lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya, kecuali kalimat la ilaha illallah. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdol, Paklam ketahuilah olehmu annahu, bahwasanya kelakuan la ilaha illallah. Makanya kalau selesai sholat kita berzikir, berwirid, tapi di dalam zikirnya nggak ada zikir lelo, itu orang bodoh banget, belegu gitu. Yang lain dibaca tapi lelo ditinggalkan. Itu yang paling utama, jangan ditinggalkan. Lah, kacamata dipakai, dasi dipakai, baju dipakai, celana kagak dipakai lu, blon lu. Yang penting takdimul aham minal muhim, lakukan yang terpenting dari yang penting. Zikir yang lainnya penting, tapi la ilaha illallah lebih penting dari yang lainnya.
Karena kita dikatakan Islam karena ada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita enggak mengucapkan kalimat itu, kita belum Islam. Makanya rukun Islam yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Tanpa itu sholat kita percuma, enggak diterima oleh Allah. Kalau tidak ada la ilaha illallah. Itu dasar banget, pondasi itu. Ibarat bangunan, pondasi itu. Jangan dilepas, jangan tinggal. Kalau ditegak, ambruk tuh bangunan. Ibadah kita, apapun kebaikan kita, amal soleh kita lakukan akan ambruk, hancur, rusak kalau kalimat la ilaha illallah ditinggal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk perbanyak kalimat la ilaha illallah untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk memperkuat iman kita. Para jamaah, itu yang pertama tanda bahagia, zikrud dzunubil madiyah, mengingat-ingat perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Maka dengan cara seperti itu kita akan memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon maaf, memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak berbuat baik gitu. Karena kita enggak mau mati dalam keadaan membawa dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kalau belum diampuni terbawa mati, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan akan dibalas dengan siksaan oleh Allah di neraka. Sekecil apapun itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda bahagia ada 4 ya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, wanis yadul hasanatil madiyah. Yang kedua, melupakan segala kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi dosa harus kita ingat-ingat, tapi kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan jangan diingat-ingat, lupakan saja udah. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal soleh, untuk terus tidak pernah berhenti dari berbuat baik. Seakan-akan kita merasa belum pernah berbuat baik, akhirnya termotivasi terus untuk berbuat baik karena kita lupa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita lupakan. Dan itu tandanya ikhlas. Kalau orang berbuat baik masih diingat-ingat, itu ciri keikhlasannya belum full. Tapi kalau orang berbuat baik kepada siapapun, dilupakan sama sekali lupa, itu ciri keikhlasannya full. Ibarat kita beol, tahu beol? Beol itu bahasa Jepangnya modal. Modal. Beol. Walaupun malamnya kita makan sate, makan opor ayam, makan sop buntut, sop iga, ya, begitu 10 menit menjelang subuh kita nongkrong di toilet, begitu keluar procot, kita nggak pernah mengatakan dalam kita, ini jangan-jangan yang keluar sate semalam nih. Nggak pernah, kita ikhlas banget itu, dan nggak diingat-ingat, dilupakan saja. Nah, kita berbuat baik harus seperti itu, jangan diingat-ingat, lupakan saja. Ini berbuat baik sedikit aja diomong-omong, diceritakan, lah habis pahalanya. Dengan harapan orang lain memuji kita, udah nggak benar itu, udah ria. Inna Allah Ta'ala qad harrama jannata ala kulli murah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengharamkan masuk ke dalam surga bagi siapapun orang yang beramal karena ria, mengharap pujian dari manusia. Walaupun sholatnya rajin, tapi kalau ria tempatnya bukan di surga, di neraka. Karena ria itu adalah syirkul asghar, syirik kecil, menyekutukan Allah. Dan Allah tidak suka disekutukan, tidak suka diduakan. Nah gitu. Udah lupakan saja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bapak-bapak pernah ngasih apa sama saya, jangan ingat-ingat, udah lupakan. Supaya bapak-bapak termotivasi untuk ngasih lagi sama saya gitu. Begitu kan? Jangan begini, dulu saya pernah ngasih sarung sama Pak Ustadz, masa saya ngasih lagi? Baru tahun kemarin. Ya udah nggak ngasih lagi. Berarti kita nggak berbuat lagi sama guru. Berarti amal kita nggak nambah, amal kebaikan kita. Kira-kira setuju nggak nih? Lupakan ya. Bapak-bapak pernah berbuat baik sama saya, pernah ngasih apapun sama saya, jangan ingat-ingat. Karena bapak-bapak berbuat baik mengharap ridho Allah. Udah lupakan karena Allah. Bukan karena saya emang nggak ada apa-apanya. Saya mah bukan siapa-siapa. Karena Allah yang akan memberikan pahala, bukan saya tapi Allah. Kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan kepada saya itu yang akan membalasnya Allah nanti di surga. Makanya karena Allah.
dan jangan pernah menyesal berbuat baik kepada siapapun. Baik, itu yang kedua ya. Wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan segala kebaikan yang pernah kita lakukan, supaya kita terus seakan-akan kita belum pernah berbuat baik, supaya kita terus termotivasi untuk tidak berhenti melakukan kebaikan lagi terus. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan apabila didasari karena Allah, itu bukan untuk siapa-siapa, itu untuk kita sendiri nanti di sorga. Itulah yang akan membahagiakan kita di sorga. Itulah yang akan membuat kita mulia di sorga, karena kita pulang ke akhirat menghadap Allah dengan membawa banyak amal kebaikan. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Maka barang siapa yang pulang ke akhirat dengan membawa amal kebaikan yang banyak, amal soleh yang banyak, amal ibadah yang banyak, sehingga timbangan amal kebaikannya berat ke kanan, faulaika humul muflihun, kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, mereka itulah orang-orang yang menang, mereka itulah orang-orang yang akan bahagia di dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa, kata Allah, yang ringan timbangan amal kebaiknya, sedikit amal kebaikannya, malas berbuat baik, segan ogah berbuat baik, malas beribadah, kemudian datang ajal kematian merenggut nyawanya, dia mati dalam keadaan tidak membawa amal kebaikan, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Itu tanda bahagia yang kedua. Yang ketiga, keempat, insya Allah kita lanjut hari Sabtu yang akan datang. Demikian talim kita pagi hari ini, kurang lebihnya Al-Bakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan hati kita juga hatinya keluarga kita, hatinya saudara-saudara kita oleh Allah dijadikan hati yang benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, manakala berbuat baik atau manakala beramal soleh. Karena yang membolak-balik hati kita adalah Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam iman, tetapkanlah hatiku dalam Islam, tetapkanlah hatiku dalam keikhlasan ketika aku berbuat baik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika ma'ala ta'atika. Baik, mari kita tutup kalau kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, aqbatan yaji ratan alami, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal mi, rabbi bangkana bi barakatihi wa dinal husna bi
zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma wafiqna ila tahsil ilmin wa balighna ila aqsal ma'alim. Ya alim alimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bi wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i auladina waj'alhum min ahlil jannah waj'alhum min ahlil khair wajma' arwahahum ma'a arwahi ibadikal salihin fil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.